jangan takut pada persidangan karena justru di sanalah kebenaran diuji, bukan di ruang komentar. Karena pada dasarnya seperti yang saya selalu katakan ke teman-teman semua, bahwa kita itu dalam hukum pidana itu ada prinsip yang fundamental ya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan, kemudian asas praduga tidak bersalah. Artinya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, tiada seorang pun yang dapat dikatakan bersalah. Saya itu sebelum ada. Jadi jangan hopeless guys. Perjuangan masih panjang, jalan masih panjang, proses hukum masih panjang. Bahkan seandainya pun nanti ketok palu di PN, pengadilan negeri kan ada pengadilan tinggi nanti. Bisa banding, bisa kasasi, bahkan bisa PK. Artinya seperti yang selalu saya katakan, jadi teman-teman juga harus tahu ya bahwa keputusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap itu artinya sudah tidak ada lagi upaya hukum. Jadi seandainya pun di PN diputus stok menang atau tidak misalnya ya, itu nanti ada kemungkinan banding, ada juga kasasi, bahkan ada namanya upaya hukum luar biasa atau biasa kita kenal dengan peninjauan kembali. Nah kalau di sini jelas nggak? Kalau di sini lebih jelas nggak? Benar nggak sih nge-lag padahal sinyal saya bagus nih? Oke, saya naikin ke Hour ini ya, karena udah request guys. Jadi saya ingat ya, konsepnya ini bukan komal, namun saya akan menaikkan satu orang gitu yang yang gak setiap hari saya naikkan, tapi hari ini kebetulan saya udah ada janji sama si ini, saya naikkan orang. Nah, Ya jelas gak? Suara saya jelas gak? lumayan. Tapi tadi memang agak putus-putus sih, makanya aku bilang lag. Sinyalmu kali BPJS nih, jangan-jangan. Enggak, tuh juga ada yang bilang tadi agak putus-putus sedikit, makanya tadi suruh geser-geser. Ini banyak nih ya yang kecewa, termasuk ya netizen pendukung Nikita Mirzani ini kayaknya mayoritasnya mama-mama semua ini ya. Makanya di kasus ini saya sebenarnya banyak dapat teman tuh ya mak-mak ya, karena memang kebetulan kebetulan pendukungnya banyak ibu-ibu dan rata-rata saya perhatikan akunnya asli kok, nggak ada yang isu-isu. Asli. Gitu. Ya gimana kak? Enggak, menanggapi masalah P21 tadi kayak barusan ngeliat video-video yang beredar nih ya kan Bang. Ya. Dari pihak pengacaranya RG sendiri itu belum dapat surat apa itu namanya Bang, pemberitahuan bahwasannya berkas lengkap dan P21 itu bisa sesuai prosedur atau kayak mana itu? Ya kalau berkas-berkas itu kan dia sifatnya administratif ya, administratif. Jadi kalau menurut hemat saya, kenapa terlebih dahulu diumumkan? Pertama kan kasusnya mendapat sorotan ya dari masyarakat. Kemudian ya keterlambatan pengiriman dokumen tertulis itu tidak serta-merta dapat dikatakan itu pelanggaran ya. Karena sifatnya kan administratif, di mana hal administratif itu biasanya memang pada dasarnya bisa menyusul.
Oh, jadi nggak ada yang harus diributkan ya kan dengan belum menerima surat, belum menerima apa, tapi kok udah tiba-tiba beritanya P21 aja gitu ya kan? Nggak ada. Karena memang kebetulan mereka juga kayaknya kejar deadline kan. Karena memang hari ini kan Oh tanggal iya. 2 ya. Tanggal 2. Ada Walaupun terus ya terus lagi kan, memang runcing-runcing sih pertanyaannya. Kenapa mendadak? Nah, ini yang jadi pertanyaan mungkin untuk sebagian kaum emak-emak nih Bang. Kenapa bisa mendadak ya di akhir-akhir masa penahanan baru diumumkan? Kenapa enggak di seminggu sebelumnya atau apa gitulah, ada kendala apa? Ibaratnya kayak orang kejaksaan ini kurang terbuka gitu. Nah, jadi teman-teman jangan sentimen ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu arah suara saya kemana. Namun ketika saya berbicara di publik secara langsung ya tentunya saya harus berusaha seobjektif mungkin ya. Iya betul betul. Tidak boleh terlihat memihak. Artinya juga saya juga walaupun kita mendukung, tapi saya juga nggak mau teman-teman nanti tersesat dengan apa edukasi yang salah. Iya betul. Jadi Makanya berdasarkan berita yang kita dapat hari ini, di mana kan dikatakan bahwa pada tanggal 28 Mei, tanggal 28 Mei tahun 2025, sebenarnya sudah berkas itu sudah dikembalikan dan dinyatakan P21. Namun kalau kita lihat kemarin itu kan tanggal 28 itu berarti itu kan cuti bersama ya kemarin ya. Banyak tanggal merahnya kan, banyak hari-hari mepet gitu ya. Nah, makanya dari itu saya rasa kemungkinan kenapa diumumkannya tepat pada tanggal 2 bukan langsung pada tanggal 28 itu ya karena keterbatasan hari kerja ya kayaknya. itu umum ya Bang, itu normal ya, hal Itu yang wajar biasa ya. karena penyidik sendiri juga kan yang ditangani kan bukan satu kasus saja. Kemudian juga pastinya kan mereka juga mempelajari dulu nih. Bahkan kan kita lihat dari Polda sendiri kan belum ada melakukan preskon ya. Iya. Malah terlebih dahulu dari jaksa kan karena juga sebenarnya ini kan bola panasnya lagi ada di tangan jaksa gitu. Jaksa lagi mendapatkan pressure ya dari masyarakat, kok belum P21 gitu. Makanya kan setelah dijawab ya kita juga harus berbesar hati kawan-kawan. Iya betul. Artinya kan namanya proses hukum ya kita coba positif thinking. Menghormati ya. Ini bukan sesuatu yang buruk kan, makanya teman-teman doakan juga mudah-mudahan nanti ini tabir kebenaran bisa terbuka selebar-lebarnya. Iya betul. Terus Bang, terkait nih kan isu yang beredar katanya kan Nikita Mirzani itu sakit ya pada saat ini, kita doakan untuk kesembuhannya ya, segala bentuk kesehatan apapun itu. Mempengaruhi nggak dengan adanya berita P21 ini? Jadi begini, penyidik itu pada dasarnya secara SOP tersangka itu tetap memiliki hak ya. Jadi ketika bahkan jangankan mau dilimpahkan berkas ke lapas ya. Biasanya lapas itu akan mengembalikan lagi ketika ada tersangka yang diberikan dalam kondisi sakit. Gitu. Jadi biasanya ini kita berbicara sesuai SOP ya. Kalau masalah realita di lapangan kan kita walau alam ya teman-teman. Namun biasanya kalau misalnya tersangka yang mau dilimpahkan berkasnya dalam kondisi sakit, biasa lapas nggak mau terima, gitu. Jadi ya nggak ini sebenarnya kalau masalah sakit ini kan dari Polda sendiri kan menyatakan bukan jaksa ya, jaksa sendiri dari jaksa penuntut umum sendiri kan sebenarnya menanti juga pelimpahan berkas kan. Nah, namun ternyata kan dari si tersangka sendiri, teman-teman, Nikita Mirzani sendiri dalam kondisi sakit ya. Artinya penahanan tersebut ditambah ya kemungkinan karena dampak dari sakitnya Nikita Mirzani. Oh, itu karena sakit terus kan diperpanjang 30 hari lagi ke depan. Itu juga sebenarnya jadi bahan pertanyaan juga ya. P21 tuh biasanya sih setelah P21 nggak berapa lama pasti akan dimasuk tahap 2 ya. Artinya pelimpahan berkas dan serah terima tahanan ke rutan atau lapas ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa ada
narasi yang bilang ini penahanannya ditambah jadi 30 hari lagi ke depan. Jadi agak bingung gitu ya kan. Gini, jadi apa? Kan memang statusnya ini kan sebenarnya udah jadi tahanan jaksa ya. Ketika Ya. nanti masuk tahap 2. Nah, ini kan karena Nikita sendiri kan belum ada serah terima gitu. Makanya penahanan itu mungkin berkaitan dengan kondisi kesehatan dari si Nikita Mirzani sendiri. Terus Bang, Oh, ini katanya Bang Fahmi katanya bilangnya juga sehat, malah disuruh nanya ke dalam. Nah, itu tadi kita bicara sesuai SOP, namun ketika ada hal yang ketidakkonsistenan muncul ya tentunya wajar ya kalau teman-teman bertanya. Saya belum dengar langsung pernyataan Bang Fahmi, belum nonton langsung, jadi saya belum bisa memberikan tanggapan yang terlalu ini gitu. Namun kalau sesuai SOP ya, kalau sakit biasanya nggak mau lapas menerima, pasti dikembalikan dulu. terus kalau nanti berkasnya itu dikembalikan, lanjutannya Masuk tahap 2 nanti pelimpahan berkas, nanti pindah ke lapas atau rutan. Kalau ini kan di mana sih Jaksel ya? Jaksel itu berarti biasa tuh dia masuk, kalau Jakarta tuh rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. hmm, sebenarnya kalau sesuai SOP yang dijalankan sudah sesuai ya Bang ya. Kalau Cuman yang terlihat dari klaim dari institusi, kemudian dari baik dari Kejagung maupun Kejati maupun dari Polda belum ya, Polda belum nyatakan. Kalau ini sih masih sesuai SOP kalau saya lihat. Namun memang ketika kita menemukan ada yang tidak konsisten ya, ada yang tidak sinkron ya, rasanya memang janggal ya. Iya sih, itu yang jadi bola liar ya kan, pemikiran Betul. netizen ini terus jadi kemana-mana arahnya gitu. Makanya kan kemarin teman-teman tanya, kira-kira diperpanjang, feeling saya diperpanjang. Saya bilang karena memang jatahnya 30. Iya. Namun nanti ini persidangannya pasti akan nanti cepat nih. Maksudnya akan dikejar, mungkin seminggu bisa beberapa kali, firasat saya ya. Karena kan penahanannya dimaksimalkan kan ini kayaknya. Terus Bang, tentang gugatan Wan Prestasi. Nah, itu kayak mana nih Bang? Nah, seperti yang selalu saya katakan bahwa di kasus ini ya, di kasus ini nampaknya antara proses hukum perdata dan pidananya akan berjalan masing-masing secara paralel. Tuh. Jadi Wan Prestasi tetap berjalan, ya pidana tetap berjalan. Beriringan mungkin ya. Iya, tetap dia berjalan secara paralel karena memang bisa berjalan paralel dia. Bosan ya namanya.